Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muntarom, latar belakang seorang mahasiswa. Di sini saya dari NIM 16 ingin mempresentasikan sebuah materi tata letak komponen-komponen motherboard. Nah, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik siswa-siswi dari SMK 110 yang mana bisa menyediakan waktunya pada kesempatan kali ini. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, di mana di sini dalam sistem tata letak komponen-komponen motherboard itu yang pertama saya mau bahas mengenai sejarah dari motherboard itu sendiri. Nah, pertama kali dibuat pada tahun 1977 oleh Apple untuk Apple II-nya. Berbeda dengan sekarang. Dulu komponen-komponen komputer seperti CPU dan memori ditempatkan di suatu kartu tersendiri dan dihubungkan dengan kabel-kabel. Karena tampilan yang tidak tertata dan sulit untuk menghubungkan satu komponen PC dengan komponen lainnya, para pengembang produk komputer membuat suatu tempat khusus untuk menampilkan berbagai peripheral komputer. Nah, terciptalah suatu papan lebar yang berisi beragam slot sebagai tempat menghubungkan komponen-komponen PC yang kemudian dinamai motherboard. Nah, itu sejarahnya. Lanjut di sini pengertian dari motherboard sendiri. Motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Dalam sistem komputer, peripheral akan saling terkoneksi di dalam motherboard dan dapat meneruskan instruksi melalui jalur-jalur pada board. Seluruh peripheral yang terkoneksi akan menjadi sebuah sistem komputer yang utuh. Sementara fungsi motherboard pada umumnya adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Motherboard bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari sistem komputer. Semua komponen komputer pasti terhubung dengan motherboard, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, lanjut kita bahas komponen-komponen pada motherboard itu ada apa saja. Yang pertama itu ada soket CPU atau dikenal prosesor soket. Nah, digunakan untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Ada dua jenis soket yang kita kenal, yaitu soket LCD, Leaf, dan dikenal juga chip. Nah, lanjut di sini yang kedua ada non-brick, di mana letaknya selalu dekat dengan soket prosesor, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. Nah, lanjut pada bagian komponen ketiga. Nah, itu ada soundbrick dan northbrick. Adalah dua kutub utama motherboard. Soundbrick terhubung dengan antarmuka ADE, primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI dan BIOS. Dan yang selanjutnya itu ada slot RAM, yang mana slot RAM itu adalah komponen pada motherboard yang digunakan untuk mengisikan RAM. Dan yang ketiga dan yang kelima itu ada slot EDP. Nah, digunakan untuk memasukkan EDP card, EGP
atau singkatan dari Accelerated Graphics Board. Nah, di sini slot untuk kartu grafis yang ditujukan untuk game. Jadi misalnya selalu disebut slot PCI. Nah, selanjutnya itu yang nomor 6 ada slot PCI digunakan untuk menyisikan on card seperti kartu LAN, kartu sound, dan kartu TV tuner. PCI adalah singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Nah, dan yang ini itu adalah complementary mental optic simulator yang biasa kita kenal dengan CMOS. Nah, sebuah baterai yang memasok power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, waktu, dan lain-lain. CMOS menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasi hal-hal tersebut setiap kali kita menyalakan komputer. Yang 9 ada primary and secondary interface, yang mana kependudukan dari integrated device elektronik yang mendukung untuk perangkat ini seperti hard disk dan CD serta DVD drive. Nah, selanjutnya ini ada konektor SATA, di mana juga disebut dengan konektor serial SATA. Nah, SATA kependekan dari Serial Advanced Technology Attachment, yang berguna untuk menghubungkan perangkat serial SATA. Yang terakhir itu ada BIOS. Nah, BIOS itu sendiri adalah singkatan dari Basic Input Output System, yang juga memerlukan salah satu bagian chip penting dari motherboard untuk melakukan power on self test. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin dari adik-adik mungkin tadi ada yang belum paham, bisa Saya ada pertanyaan nggak? ya boleh. Pertanyaan saya, apakah PC atau komputer itu bisa beroperasional tanpa prosesor? Boleh diulang pertanyaannya karena agak sedikit gangguan jaringan. Apakah PC atau komputer bisa beroperasional tanpa prosesor? Baik, mungkin saya akan jawab pertanyaannya. Apakah PC ataupun laptop itu bisa beroperasional jika tanpa prosesor? Nah, di sini prosesor itu adalah terutama bisa disebut juga otak dalam sebuah komputer, yang mana kalau kita lihat bahwasanya manusia itu tidak akan bisa hidup ya tanpa ada otak, dan tidak bisa berpikir. Nah, seperti itu. Sama halnya juga kalau misalkan laptop ataupun PC tanpa ada prosesor itu tidak bisa beroperasional. Nah, jadi titik besarnya adalah tidak bisa beroperasional. Baik, mungkin sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.